apa-apa, mungkin di tahun 2026 ini balik lagi sebagai podcaster lagi nih ya. Gimana perasaannya ini? Alhamdulillah, ya namanya kerjaan di TV sekarang artis bermunculan tiap hari kan gitu. Sekarang platform banyak banget, jadi ya udahlah kalau orang pada bilang udah jarang lihat di TV gitu. Sekarang media udah banyak gitu. Kalau udah dibilang sekarang jadi podcaster ya alhamdulillah, walaupun masih cuma jadi co-host gitu. Cuman aku udah bersyukur aja lah, masih bisa ada wadah atau ada platform yang bisa jadi wadah untuk menunjukkan keeksistensian aku. Kerja bareng atau jadi co-host bareng Kak Igun sendiri gimana Kak Pam? Menyenangkan nggak sih mungkin? Jujur, aku mulai syuting 2007 sampai detik ini udah sekitar kurang lebih 19 tahun ya. Aku baru kerja sama Kak Igun ini baru kali ini jadi co-host. Hal pertama yang aku ingat adalah ketika abis ditanya, Pam, mau nggak jadi co-hostnya Igun? Oke, aku mau. Ada sebuah tantangan untuk aku belum pernah kerja bareng sebagai co-hostnya dia. Hari pertama itu datang di lokasi, yang aku ingat adalah Kak Igun ngomong aku, Pam, makasih banyak ya udah mau jadi co-host aku. Itu aku kayak Berasa dihargai banget. Yes, betul. itu kayak ngerasa kayak yang bismillah, berarti emang mudah-mudahan ini panjang. Tapi nggak mikir panjang kalau ditawarin sama Kak Igun kayak langsung diambil walaupun cuma co-host gitu kan enggak? Justru ditawarinnya bukan sama kakak, aku ditawarin sama produsernya kan gitu. Ya aku bilang, oh iya mau deh, aku coba gitu. Dan ternyata Kak Igunnya juga cocok. Ada beberapa pilihan mungkin nama yang masuk, dan alhamdulillah aku yang jodohnya gitu. Dan ya itu ya, hal pertama yang sampai nama Igun pas ketemu aku adalah makasih ya udah mau jadi host gue, Mas kasih udah mau nemenin gue di sini gitu. Aku kayak yang nggak terbalik, jadi juga gue yang makasih gitu. Tantangannya sendiri apa sih host bareng Kak Igun yang paling menarik atau menantang? Yang aku omongin ke orang-orang kalau aku lagi live di mana-mana gitu. Kadang orang melihat aku kayak, kamu kok banyak diem gini bla 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 bla. Satu hal yang harus dimengerti, posisi aku di sini adalah co-host ya. Dan sebagai co-host lo harus cari celah ketika nantinya ngebantuin host lo. Buat aku ya ini, nantinya host lo misalkan lagi kekurangan materi atau apa dan melengkapi dia. That's why we call it as a co-host gitu kan. Bukan yang ikutan nambahin rame, yang nambahin muatannya, yang akhirnya jadi nanti bintang tamunya nggak ada esensinya di sana gitu. Aku menghindari hal seperti itu. That's why kalau ada yang nanya, sebenarnya tugas lu apa sih di sana? Salah satu tugas sebagai host adalah mendengar. Buat aku sebagai pendengar ketika narasumber berbicara, kita ngedengerin gitu. Kita bener-bener kayak yang nyimak apa yang diomongin, yang nantinya ketika host kita mungkin kehabisan pertanyaan, kita bisa came out dengan apa yang kita dengerin tadi gitu. Sementara tugas host kita kan jujur berat ya, ngejahit cerita, terkadang harus motong pembicaraan ketika udah mulai dipikir sama dia, oh gua ada pertanyaan baru lagi nih yang harus gue tanyain gitu. Itulah tugasnya gitu. Dan orang nggak banyak tahu sebagai menjadi pendengar itu sangat penting gitu di dunia talk show, karena namanya kita adalah berdialog, ada waktunya dengerin, ada waktunya ngomong. Papa ini kan bertemu dengan Kak Igun di satu project dan alhamdulillahnya dapat hadiah umroh. Dan info-info katanya hari Senin bakal berangkat gimana nih ceritanya? Bismillah, insyaallah aku hari Senin aku berangkat umroh. Doain semoga lancar, sehat-sehat dan bisa balik lagi ke Jakarta tanpa satu kekurangan apapun. Nah, ini umroh pertama Kak Pam apa gimana? Ini aku umroh pertama karena emang sebelumnya banyak juga aku udah share kalau aku udah 2 kali nggak bisa berangkat dan satu dan lain hal, dan akhirnya alhamdulillah dengan dapat hadiah dari kakak, aku diumrohin bareng sama Bibi Noni berdua. Jadi ya akhirnya kemarin pas habis manasik kayak ngerasa berangkat juga ya gitu. Tapi sampai terakhir pun aku masih kayak kalau ada yang mau wawancara, kita wawancara tentang persiapan umroh, aku takut nanti kalau orang-orang bilang kena ain gitu ya, di share lalu oversharing, terus nggak semua orang menerimanya positif
gitu. Ntar ada yang dengar nggak enak, akhirnya jadi ngucap jelek, akhirnya jadi kembali ke kita. Aku itu hindarin banget kayak gitu. Nah, yang sebelumnya tapi itu persiapan udah berapa persen nih Kak? Apalagi kan beberapa hari lagi nih ya? Udah hampir 80-90% lah. Tinggal berangkat aja. Sebelumnya gagal 2 kali, kenapa Kak, kalau boleh tahu Kak itu? Pertama sakit, dan yang kedua ya ada satu dan lain halnya aku nggak bisa berangkat. Dapat hadiah umroh dari Kak Igun sendiri gimana ceritanya? Tiba-tiba Kak emang udah direncanain sih Kak? Nggak ada. Jadi ini kan namanya kita butik Haji Igun. Awal-awal tuh sering banget membahas tentang perjalanan Kak Igun ya? Ya, perjalanan hijrahnya kakak gitu kan, which is ya haji gitu. Bintang tamu juga sahabat-sahabat terdekatnya yang mungkin punya pengalaman yang sama. Di situ aku ngerasa kayak seneng banget ya dengerin cerita-cerita mereka gitu. Nah, pas satu ketika ada bintang tamunya itu Habib Jafar, itu di situ ngejelasin kalau Allah itu maha sayang sama kita gitu kan. Kita berbuat kesalahan, selama kita balik lagi ke Allah, minta maaf, tobat, kita harus selalu dimaafin, bakalan selalu dimaafin. Aku sampai ngerasa, segitu ya, Bim, aku kok ngerasa kayak aku emang gak diterima itu. Kadang aku suka dibercandain sama orang-orang, tapi sebuah bercandaan itu kalau konstan dilakuin, akhirnya jadi kita masuk kuping dan terngiang-ngiang. Lu kelakuan aja begini, bandel, tatoan ini gitu, macem-macem kan. Emang lu diterima sholat apa-apa. Itu udah nempel di kuping, tiba-tiba nggak bisa ngobrol 2 kali. Rasa nggak kayak emang bener ya gue masih diterima itu gitu. Akhirnya waktu itu aku konsultasi lah sama Habibnya, ternyata sama Habib dia bilang nggak bisa kayak gitu, bla 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 bla. Ceritanya aku situ udah mulai kayak semangat lagi. Oke, bisa gue berangkat gitu. Nggak taunya episode selanjutnya kita punya kejutan setelah bilang ternyata si bapak udah 2 kali nggak bisa umroh. Akhirnya dikasihlah kejutan itu, selamat kamu berangkat umroh. Campur aduk ya pastinya kayak pasti. Bahkan awal-awal kayak ya udah jalan. Untuk mencernanya aja butuh beberapa hari gitu, kayak ini bukan konten, ini bukan prank gitu. Berarti insya Allah Senin nanti akan berangkat umroh ya? Insya Allah doain aja biar bisa lancar, biar bisa doa-doanya diterima di sana, dan yang pastinya bisa balik ke Indonesia tanpa kekurangan satu apapun. Yang paling diinginkan? Kak Igun nanti ikut? Kak, kalau boleh tahu nanti yang paling diinginkan sendiri apa sih? Kan pasti kita berdoa yang benar-benar paling diinginkan depan Ka'bah. Apa kalau dari Kak Pam? Kalau aku sendiri aku pengen sehat, sejak doa yang aku sehat, keluarga aku sehat, dan insya Allah aku kan tahun ini mau masuk perguruan tinggi. Aku berdoa bismillah semoga dia bisa keterima di perguruan tinggi negeri yang dia inginkan, karena aku udah tahu usaha dia untuk belajar seperti apa, tinggal ridho dari Allah aja. Oke. Terima kasih Kak Pam.